Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar teman-teman semua? Lanjut lagi kita mau sharing-sharing ya mengenai hal-hal seputar eh, gangguan atau penyakit asam lambung ya, teman-teman. Oke, kita akan sedikit flashback ya. Kemarin kita udah banyak bahas mengenai sensasi apa saja yang saya rasakan mulai dari kepala, mata, telinga dan sebagainya, dan yang terakhir kita udah bikin video mengenai sensasi yang saya rasakan di dada. Nah, kebetulan di dada itu banyak sekali sensasi yang saya rasakan ya teman-teman. Nah, kemarin kita bikin video mengenai sensasi nyeri-nyeri di dada tengah ya, itu yang saya rasakan cukup lama. Oke, untuk kali ini saya akan membahas mengenai rasa panas yang di dada itu ya. Itu adalah salah satu sensasi yang cukup banyak dialami oleh penderita gangguan asam lambung. Nah, gini ya teman-teman. Apa namanya? Sebenarnya gangguan asam lambung itu ada dua. Itu ada dua secara medis itu. Pertama itu yang disebut MAH. MAH itu jadi dia memang ada gangguan asam lambung, tapi dia cuma ada di perut atau di lambung, cuma ada di lambung ya teman-teman. Terus yang kedua itu GERD. Nah, ini beda. Jadi MAH sama GERD itu beda ya teman-teman. Mungkin hampir sama, cuman ada sedikit perbedaan ya teman-teman. Itu kalau kalau yang MAH itu jadi rasa sakit atau sensasi yang banyak itu terpusat hanya di lambung saja. Jadi kalau udah di lambung, nah itu MAH. Tapi kalau udah menyebar, maksudnya banyak sensasi yang lain atau di dada, panas dan sebagainya, itu cenderung ke GERD ya, GERD. Jadi, nah itu apalagi sedikit share lagi, kalau GERD itu dia lebih 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 bisa ditandai dengan rasa panas di dada, itu di perut, di dada. Nah, itu salah satu ciri-ciri GERD ya, rasa panas di perut, di dada. Nah, itu GERD. Itu disebabkan karena refleksnya ya, refleks asam lambung itu. Jadi kalau orang-orang yang kena GERD itu apa ya, biasanya itu katup atau apa ya, otot esofagusnya itu dia bermasalah ya teman-teman. Jadi dia, otot itu seharusnya kalau kita makan, untuk menelan makanan dia tuh baru terbuka, terus kalau udah ketelan dia nutup lagi kayak gitu ya. Jadi dia menjaga agar apa yang ada di dalam lambung itu enggak balik lagi. Nah, orang-orang yang menderita GERD itu biasanya apa namanya eh, itu ototnya esofagusnya itu udah kinerjanya udah nggak bagus. Jadi dia bisa apa ya, kadang-kadang itu ada cairan atau makanan itu balik lagi gitu loh. Jadi reflux, kalau itu di secara medis itu disebut reflux. Nah, saya juga mengalami itu. Jadi saya itu sering mengalami kayak gitu. Jadi kayak kadang-kadang itu kayak ada makanan gitu ya, kerasa bahkan sampai sampai sini, sampai di apa ya, tenggorokan gini, sampai kerasa kayak ada makanan gitu. Kadang-kadang terus kayak ada semacam cairan yang pahit. Nah, kayak agak pahit. Kadang-kadang juga eh, apa ya, cairan yang masih ada rasa-rasa makanan atau minuman yang terakhir dimakan. Nah, itu salah satu apa ya, ciri orang yang kena GERD. Nah, itu ya teman-teman. Itu itu kalau secara medis itu disebut reflux. Jadi itu reflux asam lambung itu ya kayak gitu. Nah, itu salah satu ciri-ciri orang yang kena GERD ya, kena gangguan GERD. Nah, jadi bedanya eh, MAH sama GERD itu di situ ya. Jadi dia sama-sama ada gangguan asam lambung, cuman bedanya itu kalau di GERD itu dia lebih banyak, lebih kompleks gitu ya, lebih kompleks. Nah, itu teman-teman. Nah, saya rasakan sensasi yang ada di dada itu, selain yang dulu udah kita share mengenai nyeri di dada tengah, ini saya akan bahas mengenai rasa panas di dada itu ya teman-teman. Nah, itu itu juga cukup lama saya rasakan juga. Cuman dia, kalau saya ngerasakannya itu enggak berlangsung terus menerus ya. Kalau panas di dada itu jadi sering, kadang-kadang panas terus hilang, panas hilang. Nah, itu saya rasakan itu mulai di perut sampai dada. Nah, saya yang benar-benar merasakan itu dulu itu, saya juga pas belum belum maksudnya saya belum belum tahu kalau saya itu ada GERD atau gangguan asam lambung ini ya. Jadi dulu itu saya ya saya rasa tubuh saya sehat-sehat aja, nggak ada masalah. Kemudian saya kan suka suka olahraga ya, suka olahraga badminton gitu. Nah,
biasanya itu kalau udah capek gitu kerasa panas gini, dada ini kerasa panas, jadi dari perut dada ini jadi terasa panas gitu, panas pokoknya panas, hangat-hangat panas gitu loh. Terus biasanya kalau saya istirahat itu nanti lama kelamaan dia sembuh, hilang, jadi hilang panasnya, itu hilang kayak gitu ya teman-teman. Nah terus yang saya apa namanya yang reflux, saya bilang tadi reflux itu juga saya mengalami lama mungkin ya juga hampir hampir bersamaan lah, kayak yang dada panas, terus dada tengah nyeri, terus sama yang sering reflux itu saya udah lama ngerasain, cuman saya nggak ambil pusing, maksudnya saya nggak tahu kalau itu memang udah tanda-tanda saya ada masalah di pencernaan ya, saya nggak tahu kalau itu. Nah itu sensasi yang udah lama, maksudnya yang paling paling awal saya alami ketika itu ya, ketika saat mengalami ini gangguan asam lambung ini. Nah itu teman-teman ya, jadi ya buat aware juga buat teman-teman, buat kewaspadaan agar lebih menjaga kesehatan lagi gitu ya teman-teman. Jadi kalau merasakan rasa panas di perut atau di dada, nah itu teman-teman harus hati-hati. Mungkin kalau teman-teman langsung bisa maksudnya sadar maksudnya ini ada masalah apa, terus nemuin video saya ini, nah gitu ya, video ini oh ternyata itu salah satu ciri-ciri GERD ya, maka teman-teman harus mulai aware atau mulai peduli dengan apa ya, dengan pola hidupnya, pola hidup, pola makan dan sebagainya itu harus diperhatikan ya, mulai diperhatikan, jangan sampai asal-asalan gitu ya teman-teman, agar jangan sampai itu akhirnya berlarut-larut dan mengakibatkan gangguan asam lambung yang parah atau menyebabkan luka di lambungnya seperti yang saya alami, agar jangan sampai ke situ gitu ya teman-teman. Nah terus apa penyebabnya dada panas atau perut panas itu ya teman-teman. Nah itu tadi apa namanya, itu salah satu penyebabnya juga tadi yang saya bilang, pertama itu penyebabnya ada reflux asam lambungnya itu ya. Jadi dia karena ada aliran apa namanya asam lambung dari perut terus ke kerongkongan terus ke dada, nah ke dada maaf ke apa namanya tenggorokan ini, di situ mungkin itu terasa panas, mungkin karena itu ya, karena kita tahu asam lambung itu adalah cairan yang dia itu bisa mengurai makanan apapun, bahkan kalau misalnya teman-teman ketelan duri aja, duri ikan atau apa ya, atau tulang 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 ikan atau tulang ayam atau apa yang agak maksudnya bisa dikunyah tapi nggak sampai hancur ya, nah itu di dalam itu bisa hancur. Nah, apalagi kalau dia sampai keluar dari lambung itu, nah itu nanti akan mengakibatkan banyak sensasi, banyak masalah di tubuh kita ya teman-teman, karena yang bisa menahan cairan asam lambung itu ya cuman di lambung, karena Allah menciptakan lambung kita itu kan kayak ada handuk-handuk itu ya di dalam itu. Nah itu itu untuk fungsinya salah satunya juga untuk itu apa namanya, intinya dia itu untuk menjaga asam lambung itu supaya enggak menetralisir, nah iya itu ya. Jadi apa yang bisa menahan asam lambung ini ya itu lambung kita, cuman lambung kita. Kalau asam lambung itu sampai keluar dari lambung, maka itu akan mengakibatkan apa namanya berbagai masalah di tubuh kita, salah satunya yang dada terasa panas tadi ya gitu ya teman-teman, dada panas, perut panas dan sebagainya itu ya. Nah kemudian untuk penyebab kedua ini kalau saya flashback itu ya, dulu saya nggak habis makan nggak apa, karena habis olahraga capek itu akhirnya panas. Nah itu mungkin karena tubuh kita kecapean terus kan biasanya kalau kita capek itu kan kondisi apa namanya, kondisi tubuhnya itu kan sedang drop ya, maksudnya dalam arti apa ya, daya tahan tubuh atau apa itu sedang drop. Nah mungkin itu yang memicu apa namanya asam lambungnya itu, dia itu bisa reflux itu ya, jadi atau mungkin memicu otot esofagusnya itu yang terus nggak berjalan sebagaimana mestinya. Nah itu mungkin karena kecapean itu ya teman-teman. Terus yang ketiga itu karena kecemasan ya teman-teman. Nah ternyata
kecemasan ini juga dapat mengakibatkan perut dada itu terasa panas. Nah, kalau itu secara medis saya juga belum tahu ya ini korelasinya itu apa. Cuman itu saya rasakan. Jadi kalau dulu pas sedang parah-parah itu ya, sedang parah-parahnya saya itu, kalau sedang sedang sepaneng atau sedang intinya kalau kecemasan itu datang tiba-tiba datang itu biasanya sering terasa panas, dada itu panas. Nah itu ya teman-teman, jadi itu tiga penyebab rasa panas di dada, di perut dan dada itu tiga penyebabnya ya teman-teman. Nah itu untuk untuk cara menanggulanginya ya gimana ya, balik lagi kita tetap harus komitmen dengan pola hidup kita, pola makan, pola tidur, dan pola pikirnya ya, seperti yang kita udah share di video-video sebelum-sebelumnya ya teman-teman. Nah gitu aja teman-teman. Jangan lupa kalau nonton video ini dari awal ya, jangan di skip, jadi biar informasinya itu utuh, itu yang teman-teman terima itu utuh, jadi biar kebuka wawasannya, biar teman-teman bisa tambah ilmu yang masuk ke teman-teman. Intinya bukan bukan saya bilang menggurui, bukan ya, maksudnya punya punya referensi. Nah punya banyak referensi sehingga teman-teman bisa lebih memahami apa yang teman-teman sedang alami, kan akhirnya teman-teman bisa melakukan penanggulangan atau penyembuhan yang terbaik buat teman-teman. Oke gitu ya teman-teman, jangan lupa subscribe agar nanti kalau kita ada video baru lagi teman-teman bisa langsung lihat. Oke ya, terus jangan lupa komentar ya teman-teman, komentar apapun mengenai hal-hal yang berkaitan dengan gangguan asam lambung ini silahkan berkomentar, nanti insya Allah saya jawab dengan sepengetahuan saya gitu ya teman-teman. Oke itu, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.